Selamat pagi anak-anak. Salam sejahtera bagi kita semua. Senang rasanya ya kita bisa bertemu pada pagi hari ini untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucapkan syukur dan terima kasih karena Engkau telah memberikan kesehatan dan kesempatan kepada kami untuk mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini dapat memberikan berkat pada kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Nah, pada pagi hari ini kita akan membaca ya firman Tuhan yang kita ambil dari Kejadian 1 ayat 14 sampai dengan 19 ya. Kejadian 1 ayat 14 sampai dengan 19. Demikian firman Tuhan. Berfirmanlah Allah, jadilah benda-benda penerang pada cakrawala untuk memisahkan siang dari malam. Biarlah benda-benda penerang itu menjadi tanda yang menunjukkan masa-masa yang tetap dan hari-hari dan tahun-tahun, dan sebagai penerang pada cakrawala, biarlah benda-benda itu menerangi bumi. Dan jadilah demikian. Maka Allah menjadikan kedua benda penerang yang besar itu, yakni yang lebih besar untuk menguasai siang, dan yang lebih kecil untuk menguasai malam, dan menjadikan juga bintang-bintang. Allah menaruh semuanya itu di cakrawala untuk menerangi bumi dan untuk menguasai siang dan malam dan untuk memisahkan terang dari gelap. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari keempat. Amin. Ya, di sini Bu Vita memberikan tema, ya, Allah menciptakan dan mengatur waktu. Ya. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, saat ini kita akan merenungkan bacaan dari Kitab Kejadian, ya, khususnya mengenai penciptaan pada hari yang keempat. Di hari keempat tersebut, Allah menciptakan benda-benda di langit seperti matahari, bulan, bintang-bintang, dan beberapa planet. Ya, itu sudah dituliskan pada ayat yang ke-16. Tetapi lebih daripada itu, sesungguhnya Allah mulai menciptakan ruang yang teratur yang disebut dengan semesta dan waktu, ya, seperti yang tertulis di Kejadian 1 ayat yang ke-14, ya, berfirmanlah Allah, jadilah benda-benda penerang pada cakrawala untuk memisahkan siang dan malam. Biarlah benda-benda penerang itu, ya, menjadi tanda yang menunjukkan masa-masa yang tetap dan hari-hari dan tahun-tahun. Di sini membuktikan bahwa Allah tidak sekedar menempatkan segala benda-benda di langit dengan segala hukum yang berlaku, tetapi di sini kita bisa melihat bahwa Allah menciptakan keteraturan semesta dan waktu yang dipakai sebagai penanda hari, bulan, dan tahun. Ya, seperti yang kita rasakan saat ini, ya, kita hidup dengan teratur. Ya, semua itu sudah diatur oleh Allah. Ya, contohnya hari, ya, hari itu sudah teratur. Setelah hari Senin, kemudian hari Selasa, hari Rabu, hari Kamis, hari Jumat, hari Sabtu,
dan hari Minggu. Demikian juga dengan bulan, ya, dan tahun. Nah, anak-anakku, apa yang bisa kita petik dari kisah tersebut? Ya, ada dua. Ya. Yang pertama, Allah menciptakan hukum semesta dengan sangat teratur. Ya, seperti yang sudah Bu Vita bahas tadi ya. Ini lihatlah ya, kalau kalian melihat benda-benda di langit ya, bergerak dengan teratur sesuai dengan hukumnya. Ya. Kemudian keteraturan tersebut itu membawa semesta ini berjalan dengan baik sampai hari ini. Ya. Allah itu sangat menyukai keteraturan dalam hidup manusia. Kita ya, sebagai manusia yang adalah ciptaannya juga diajak untuk mau mengatur hidup kita dengan baik. Hidup kita ini perlu untuk mau diatur dengan aturan, dan juga perlu membuat aturan untuk diri kita sendiri. Perlu patuh pada aturan orang tua, perlu patuh dengan aturan di sekolah, dan perlu patuh juga pada aturan atau hukum Allah. Harapannya apa? Harapannya adalah supaya hidup kita tidak berantakan dan sak karepe dhewe. Ketika hidup ini mulai sak karepe dhewe, itulah awal dari kehancuran masa depan. Yang kedua, Allah menciptakan waktu. Sejak semula, Allah hadir dalam waktu yang diciptakannya. Allah menandai kapan gelap atau malam, dan kapan terang atau siang. Kehadiran Allah dalam sejarah tersebut merupakan petanda bahwa Allah mengajak kita untuk bijak dalam mempergunakan waktu. Selain keteraturan, kita perlu bijak dalam memanfaatkan waktu. Beberapa anak-anak menghabiskan waktu dengan sia-sia, yaitu contohnya dengan bermain games di HP atau gadget mereka. Padahal mereka sesungguhnya sudah diatur dengan berbagai aturan dan mengatur waktu mereka. Mereka seharusnya mengerti kapan waktunya bermain, kapan waktunya belajar, kapan waktunya beribadah, kapan waktunya membantu orang tua, kapan waktunya beristirahat, dan sebagainya. Akan tetapi, karena kesenangan yang berlebihan itulah, ya, mereka tidak bisa memanfaatkan waktu dengan baik. Saat ini kalian banyak waktu di rumah karena saat ini kalian sekolah masih secara daring atau online. Untuk itu, sebaiknya mulailah untuk bertindak bijak dengan memanfaatkan waktu dengan baik. Pastinya, ketika kita tidak bisa memanfaatkan waktu dengan baik, akan menjadikan kita sebuah pribadi yang tidak mempunyai keunggulan. Ya. Sebaliknya, ketika kita bisa memanfaatkan waktu dengan baik, ya, baik itu dengan belajar, ya, baik itu berlatih bahasa Inggris, kemudian mengasah keterampilan, membantu orang tua, atau mungkin kalian aktif dalam pelayanan, itu akan menjadikan kita menjadi pribadi yang unggul. Keunggulan yang ada itulah yang akan membuat masa depan kita menjadi berhasil.
Nah, anak-anak yang dikasihi Tuhan, bacaan hari ini tidak sekedar memperlihatkan kepada kita mengenai penciptaan di hari keempat. Lebih dalam lagi, kita bisa belajar bahwa Allah mengajak kita untuk bisa hidup secara teratur atau tertib. Dan kita juga bisa memanfaatkan waktu secara bijak. Bukankah Allah menciptakan semesta yang rumit ini dengan sangat teratur dan juga menandai dengan waktu yang terus berjalan dengan baik? Mari, kita sebagai anak-anak Allah bisa menjadi pribadi yang tertib dan bisa menggunakan waktu dengan bijak. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, firman-Mu yang Kau berikan pada pagi hari ini bisa bermanfaat bagi kehidupan masa depan kami. Setidaknya Tuhan, kami mampu untuk belajar hidup tertib dan mempergunakan waktu dengan baik sehingga apa yang kami cita-citakan untuk masa depan nanti dapat teraih dengan sempurna ya Tuhan. Tuhan, bimbing kami pada hari ini untuk melakukan segala aktivitas ya Tuhan, dan ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Terima kasih Tuhan untuk hari ini dan seterusnya. Haleluya, amin. Demikian anak-anakku, firman Tuhan pada hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.